Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Malaikat Jibril memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai aras yang ditaati di sana, di alam-alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Meskipun memiliki kedudukan agung di sisi Allah, namun Malaikat Jibril takut ketika suatu saat nanti kehilangan ridho Allah. Dikisahkan dari Al-Quran bahwa Umar bin Khattab meriwayatkan rangkaian pembicaraan Rasulullah dengan Malaikat Jibril. Suatu hari Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan menyampaikan dahsyatnya tentang neraka. Malaikat Jibril berkata, "Neraka itu hitam pekat, bunga apinya tidak dapat meneranginya, nyalanya tidak dapat dipadamkan. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Muhammad, seandainya sebesar lubang jarum dibuka dari jahanam, niscaya seluruh yang ada di permukaan bumi akan mati karena panasnya. Demi zat yang mengutusmu dengan hak, seandainya penjaga neraka jahanam menampakkan dirinya kepada penghuni bumi, niscaya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati, karena begitu buruk mukanya dan begitu busuk. Demi zat yang mengutusmu, seandainya satu mata rantai penghuni neraka yang panjangnya 70 hasta diletakkan di atas gunung-gunung dunia, niscaya gunung pun akan hancur berkeping-keping, bahkan bumi pun ikut hancur." Rasulullah pun kemudian mengatakan kepada Jibril, "Cukup wahai Jibril, agar hatiku tidak gemetar yang mengakibatkan kematianku." Setelah menceritakan kengerian neraka, Jibril kemudian menangis. Rasulullah pun kemudian bertanya, "Mengapa engkau menangis wahai Jibril? Bukankah engkau punya kedudukan mulia yang dianugerahkan Allah kepadamu?" "Bagaimana aku tidak menangis? Aku lebih berhak menangis. Siapa tahu jika Allah yang maha mengetahui kelak akan memberikanku kedudukan yang bukan sebagaimana kedudukanku saat ini. Aku tidak tahu, mungkinkah aku diuji sebagaimana iblis. Dulu ia berasal dari golongan malaikat. Aku tidak tahu, mungkin aku diuji sebagaimana Harut dan Marut." Setelah mendengar kegelisahan Jibril, Rasulullah pun kemudian ikut menangis. Makhluk mulia itu pun terus menangis hingga kemudian Allah mengirimkan seorang malaikat untuk mendatangi keduanya seraya berkata, "Wahai Jibril dan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menjamin kalian dari kemungkinan melakukan kedurhakaan kepadanya." Mendengar itu, keduanya pun merasa tenang. Malaikat Jibril kemudian kembali ke langit. Kisah selanjutnya dalam kitab Khusuf fi Syalab karya Al-Hafiz Ibnu Rozab. Ketika Rasulullah duduk bersama Jibril, langit tiba-tiba terbelah dan turunlah malaikat yang mendatangi keduanya. Ketika malaikat tersebut muncul, Rasulullah melihat Jibril tampak menciut dan gelisah. Malaikat tersebut kemudian menyampaikan pesan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku membawa pesan yang diutus oleh Allah kepadamu. Aku datang untuk memberikanmu pilihan. Jalani kehidupan Nabi sebagai raja atau sebagai hamba sahaya." Rasulullah kemudian melihat ke arah Jibril. Malaikat Jibril pun kemudian memberikan isyarat untuk memilih hidup sederhana. Rasulullah kemudian menjawab pertanyaan malaikat tadi, "Aku mau memilih menjadi nabi yang hidup sebagai hamba sahaya atau fakir miskin." Pengertian malaikat tersebut kemudian pergi meninggalkan Rasulullah dan Jibril. Jibril kemudian lantas berkata, "Kejadian ini sangat aneh sekali. Malaikat itu tidak pernah sekalipun turun ke bumi kecuali saat ini." Rasulullah kemudian bertanya, "Mengapa engkau terlihat gelisah dan ketakutan wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Demi Allah, aku tidak pernah berpikir ia akan turun ke bumi kecuali untuk mengabari datangnya hari kiamat." "Siapa malaikat tadi?" tanya Rasulullah. "Dialah Israfil, sang peniup sangkakala," jawab malaikat Jibril. Malaikat Israfil memiliki 600 sayap, sama halnya dengan malaikat Jibril. Namun satu sayap milik malaikat Israfil setara dengan 600 sayap milik malaikat Jibril yang disatukan. Sosok malaikat Israfil sangat takut kepada Allah. Saat ia melipat sayapnya yang besar dan luasnya ratusan kali lipat dari sayap malaikat Jibril sehingga membuatnya Jibril tampak kecil. Ketika malaikat Israfil turun ke bumi, malaikat Jibril mengira telah tiba waktunya hari kiamat dan telah tiba waktunya malaikat Israfil untuk meniupkan trompet sangkakala.
Hal ini yang membuat malaikat Jibril begitu gelisah dan takut. Makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah, yakni malaikat Jibril dan Rasulullah, tak terhindarkan dari rasa takut dan khawatir dari diri mereka akan kemurkaan Allah. Lantas, bagaimanakah dengan kita wahai manusia yang hina? Apakah kita masih ingin sombong dan angkuh? Astagfirullah, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ternyata kuda perang milik malaikat Jibril juga memiliki nama. Tidak hanya itu, kuda perang tersebut ternyata juga ikut beraksi dalam perang Badar yang dilakukan oleh Rasulullah. Di berbagai kisah diceritakan jika malaikat Jibril menunggangi seekor kuda di berbagai peristiwa penting, termasuk hal yang ketika perang Badar. Pemberian nama pada hewan peliharaan memang bukan lagi perkara baru. Tidak hanya pada manusia, ternyata hal tersebut juga berlaku untuk malaikat Jibril. Kuda tersebut diberi nama Haizum, serta pernah disaksikan oleh sejumlah orang yang ikut terlibat dalam peperangan tersebut, termasuk sejumlah kaum dan malaikat lainnya. Haizum adalah kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kuda putih ini sanggup mengeluarkan api, memiliki sayap seperti Pegasus dan dapat terbang dengan cepat dari satu bidang kosmik ke yang lain dalam sedetik. Haizum merupakan hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Jibril. Keberadaan Haizum sendiri kerap diungkap Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis. Di antaranya sebagaimana sabda Rasulullah, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Ini adalah Jibril yang sedang memegangi kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Dalam perang Badar, dikisahkan Haizum turun untuk membantu pasukan muslimin. Kala itu umat muslim hanya berjumlah 300 orang, sementara lawannya yakni kaum kafir berjumlah 1000 orang. Rasulullah pun berdoa hingga bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menurunkan rombongan tentara berpakaian serba hijau. Mereka adalah para malaikat. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Sementara itu, Abdullah bin Abbas menceritakan, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemati di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai Haizum." Seketika dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya tadi dan didapatinya tersungkur dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya sedang keadaan hidungnya telah ditindik dan wajahnya telah terbelah seperti kena pukulan cemati dan seluruhnya menghijau. Karenanya, seorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul untuk menceritakan tentang hal itu. Maka beliau pun berkata, "Benar yang kau katakan, itu adalah sebagian dari bala bantuan dari langit ketiga." Abu Daud Al-Mazini pun berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah sebelum pedangku menebasnya. Maka sadarlah aku bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya. Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seorang laki-laki tinggi yang berwajah tampan dengan menunggang seekor kuda yang gagah. Dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini," ujar tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib atau Al-Abbas. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.